Dan soal surat kematian itu dengar-dengar udah mulai disidik juga sama kepolisian. Dari awal kita sudah dapatkan itu. Berarti benar itu ya, bukan Ya, diduga benar, diduga kuat benar. bukan diduga lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dan status Roy Suryo CS tetaplah sebagai tersangka dan tidak lama lagi akan menjadi narapidana. Ahli digital forensik Dr. Roni Teguh membeberkan atas surat kematian dan ijazah palsu yang dimiliki si Rismond Sianipar. Beliau mengatakan bahwa si Rismond ini sudah meninggal 15 tahun yang sudah lewat. Dan ijazah yang dimiliki si Rismond ini adalah palsu. Yang jadi pertanyaan guys ya, kalau si Rismond ini sudah meninggal 15 tahun yang sudah lewat, berarti si Rismond yang sedang membuat gaduh dan menduduh ijazah Bapak Jokowi ini palsu, siapakah dia guys ya? Yang jelas berarti si Rismond ini makhluk jadi-jadian guys. Dan sekarang menghilang lagi. Berarti selama ini si Rismond ini adalah manusia jadi-jadian guys ya. Makhluk jadi-jadian ini takut dihukum karena semenjak dilaporkan oleh Bang Andi Aswan CS, si Rismond ini langsung menghilang tanpa jejak. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, biar tidak gagal paham, kita tonton video berikut ini. Wah, ini bahaya ini Rismond. Udah meyakinkan ratusan juta orang. Karena kejadiannya itu waktu email pengecekan akademik yang kita lakukan itu membuka tabir 15 tahun ini. Bahwa ternyata ngeri sekali guys ya. Ternyata kita sudah dibohongi selama 15 tahun ya guys ya. Sementara dokumennya di sana sudah di close bahwa orangnya sudah meninggal. Seperti itu. Betul sekali guys ya. Kira-kira yang Rismond sudah meninggal guys. Investigasi ditelusuri jejaknya di Yamaguchi itu agak kesulitan tadinya karena orangnya udah meninggal gitu. Betul. Rismond Sianipar ini tidak lulus dan yang punya kewajiban untuk membayar beasiswa yang dia pakai dari Jepang. Kan itu beasiswa dari Jepang. Karena orang kalau nggak lulus seperti Belanda itu harus mengembalikan beasiswa. Biasa tanda tangan kontrak tuh ada, Singapura gitu. juga begitu. Nah, dia nampaknya tidak lulus dan akhirnya mau nggak mau kembalikan uang. Nah, parahnya bukan uang yang dia kembalikan tapi adalah surat kematian Rismond Sianipar. Ngeri sekali guys ya. Cuma ada nanti konsekuensi, akan saya laporkan balik kalau itu nggak terbukti. Kebetulan saya secara pribadi selain YouTuber, kita juga bagian dari orang yang memberikan dukungan moral kepada Pak Joko Widodo. Selama ini kami merasa ditipu, merasa kita sudah dibuat polarisasi oleh temuan yang dilakukan oleh Rismond Sianipar. Nah ternyata ketika dia keluar-keluar bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, ya justru dia yang kita duga pemilik ijazah palsu itu. Gelar palsu yang dia pakai di saat persidangan, gelar palsu yang dia pakai di buku-buku dan di tulisan-tulisan dia, dan terakhir ketika ada sidang KIP, dia menggunakan gelar palsunya atau dia menyatakan. Berarti ngeri sekali guys ya. Si Rismond kasusnya sangat berat sekali guys ya. Kalau misalkan dihukum mungkin dikenakan pasal berlapis-lapis guys ya. Hukuman seumur hidup itu kayaknya tidak pas ya bagi si Rismond ini guys ya. Mungkin sampai mati di dalam penjara guys ya. Karena sekarang si Rismond ini umurnya sudah mencapai 50. Jadi kalau dihukum seumur hidup, Rismond ini akan mati ya di dalam penjara. Ngeri sekali ya guys ya. Waduh mon. Katakan dia melakukan apa istilahnya itu penyetaraan, padahal dalam hitungan kami dan dalam pantauan kami dia tidak pernah melakukan penyetaraan itu. Nah, Bang Andi Aswan menyerahkan bukti screenshot hingga paper email kepada pihak penyidik Polda. Mungkin Bapak sebagai kuasa hukum dari Mas Rismond seperti apa? Oke, dia ya. Masalah ijazah Rismond dari Yamaguchi Jepang. Sejak lama saya udah tanya-tanya. Intinya itu tidak ada masalah.
Tidak ada masalah. Ini saya udah lihat. Dan dia pun ke sana secara khusus. Jadi jangan lupa dia itu ke Jepang itu adalah beasiswa dari pemerintah Jepang. Ngeri sekali guys ya. Ini pengacara si manusia jadi-jadian guys ya. Si Rismond Sianipar ini menjelaskan sambil matanya terjelit guys ya. Sambil matanya mendelik. Sangat mengerikan sekali. Waduh. Untuk mencari hukum, dan kita bisa lihat kemarin pernyataan Refli Harun di perdebatan dengan Andi Azwan dan Ade Darmawan, sangat terlihat betapa Refli Harun dan Roy Suryo sudah tahu bahwa memang Rismond tidak lulus di Yamaguchi, sudah tahu, sehingga berjuang untuk bagaimana menepihkan masalah ini untuk tidak lagi menjadi fokus. Tapi Refli Harun itu bacain WA-nya si Rismond, bahwa Bang, aku itu punya paten, punya jurnal, dan cuma aku yang tahu kalau aku tuh lulus. Dia bilang cuma aku yang mengerti. Waduh, ini si pengacara kondang pakar ilmu hukum tata negara ini kayaknya seorang munafik juga guys ya. Dan ingin menutupi kelemahan si Rismond atau menutup-nutupi ijazah palsu yang dimiliki oleh si Rismond ini guys ya. Dan aneh juga guys ya, seorang pakar ilmu hukum tata negara, dia menangani kasus pidana guys ya. Makanya ini si Refli Harun ini sering ngawur guys ya, sering mencari pembenaran bukan kebenaran guys ya. Waduh, Bang Refli, tobatlah engkau Bang Refli. Bahwa bagaimana S3 ku, bagaimana itu ceritanya. Jadi cuma dia yang tahu ya, Yamaguchi pun nggak tahu. Wah, ini keren. Ini 12 kali di atas Pak Jokowi nih, masalah beliau, karena cuma dia yang tahu dan keren. Dan ironisnya orang-orang yang mendukung mereka justru percaya gitu loh. Kalau giliran Pak Jokowi, lembaganya sudah nyatakan asli, Puslap menyatakan asli, KPU menyatakan asli, dan seluruh sistem dan lembaga bangsa ini menyatakan asli, mereka tidak percaya. Rismond yang mengklaim dia sendiri yang menyatakan asli, mereka percaya. Sekalipun besok Yamaguchi bilang bahwa dia adalah penganut paham ijazah palsu. Gitu. Pasti Yamaguchi akan disebut termul. Tunggu aja tanggal. Ngeri. Siapa duga nipu nih di belakang? Masalah Kalau berdasarkan info-info yang Bu Diana terima. Ya ada info-info lah, tapi tidak mungkin saya bilang di sini, nanti orangnya dengar, orangnya cari saya lagi gimana Pak Budi. Ada lah, nanti saya kasih tahu. Ada seorang perempuan datang di saya, di kantor saya memberitahu itu. Saya udah tahu sebenarnya. Nanti saya mau minta perempuan itu bagaimana. Bolehkah saya video kamu dan Ibu Diana sudah mengetahui siapa yang membayar Roy Suryo CS guys ya. Waduh, ternyata Roy Suryo ini adalah manusia bayarannya guys ya. Manusia bayaran untuk membuat gaduh dan menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi. Makanya dia sangat semangat sekali guys ya. Ternyata ada fulusnya guys ya. Waduh, si Roy Suryo ini ngeri ya guys ya. Dia mengatasnamakan rakyat, padahal untuk kepentingan dirinya sendiri dan golongannya guys ya. dan saya ini kan kalau dia mau, ya boleh. Jadi ibu mendapatkan informasi dari teman ibu itu bahwa memang yang di belakang mereka ini si A itu ibu dikasih tahu. Dikasih tahu. Menurut ibu itu masuk akal. Masuk akal. Saya percaya bahwa orang itu. Yang bayar mereka ini si An, si ini Bu Diana gitu loh. Nah ketika disebut nama ibu, ibu langsung mengatakan, oh pantesan. Iya. Enggak mengatakan, nggak mungkin. Enggak. Saya langsung iya. Dia meyakinkan, karena saya tahu dia juga nanti kalau tahu ahli ya Bu ya, peneliti ya Bu ya, atau seperti apa sih? Ya saya tuh makanya saya tadi bilang Rismond kan udah ngomong tuh di podcastnya si Uya Kuya bahwa Roy itu bukan peneliti, ngaku-ngaku aja siapa yang memperbolehkan dia untuk ngaku-ngaku sebagai peneliti kan gitu ya, siapa yang mensahkan dia segala macam lah gitu. Walaupun sekarang berbalik arah kan gitu. Nah saya ngomong gini, kalau orang yang namanya peneliti itu didasarkan oleh kemampuan keahlian, pengalaman dia melakukan pekerjaannya, tapi dasarnya adalah ilmu pendidikan. Nah pendidikannya sesuai nggak?
Kalau pendidikannya dari S1, S2, S3 tidak sesuai, dia nggak bisa disebut pakar. Betul sekali guys ya. Pakar hukum tata negara. Berarti bahwa S1-nya Roy Suryo hukum, ini adalah pakar S2-nya telematika bukan, S3-nya hukum, abal-abal nggak bisa disebut alias pakar. palsu guys ya. Yang bisa disebut pakar S1, S2, S3-nya semuanya sesuai. Linear. Linear. Nah, sekarang saya yang kedua, dokter nih. Dokter ini kan meriksa pasien nih, ya soal kesehatan. Kok terus ahlinya apa terhadap ijazah? Kan ini juga dipertanyakan. Kalau publik mempertanyakan wajar dong. Saya tidak ingin menuduh seseorang, bukan. Tapi saya ingin menyampaikan, ini dokter harusnya meriksa, lu sakit apa, ya? Kan gitu. Ini virus apa yang menyerang orang Betul, ini? ya, guys, Kan ya? seperti itu. Nah, itu seharusnya itu yang dilakukan. Bukan meneliti ijazah. Nah, kemudian satu lagi yang siapa satu lagi? Rismon. Nah, Rismon sendiri kita mempertanyakan keahliannya, kelulusannya itu dari Si mana? Rismon manusia jadi-jadian ya itu Bu Irma. Nah, sekarang mereka tidak percaya dengan pemerintah. Berarti tidak percaya dengan aparat hukum, berarti tidak percaya dengan pemerintah. Bahkan minta negara lain untuk memeriksa. Loh, ini kedaulatan negara Republik Indonesia loh. Masa kedaulatan sebuah negara mau kita gadaikan dengan urusan yang begitu-begituan? Di mana hormat kita kepada bangsa dan negara ini? Betul sekali ya. Egy Sujana tadi dalam video, silakan saja yang sok jago. Ini bukan masalah sok jago. Padahal beliau sendiri yang mengundang kami ke UGM 15 April 2025. Kok sekarang Ternyata manusia jadi-jadian bisa baper juga guys ya dengan Bapak Egy Sujana guys ya. Atas pernyataan Bapak Egy Sujana yang menyatakan gerombolan Roy sok jago katanya ya. Kalau memang sok jago katanya silahkan teliti aja itu ijazah Bapak Jokowi. Itu kata Bang Egy Sujana guys ya. masalah jagoan, ini masalah Republik ini kok. Bukan belain Pak Jokowi, tetapi saya belain pada rakyat tuh jangan dibodoh-bodohin, Pak. Dengan disesatkan dengan orang yang ngaku-ngaku lagi pakar. Si Refli itu kan pakar tata negara, tapi mengenai penyidikan dia nol, Pak, nggak punya pengetahuan. Aneh juga, itu Pak, ya. mengatakan Kenapa ya. Makanya pakar hukum tata negara menjadi kuasa hukum untuk kasus pidana itu kan aneh itu juga, saya nggak habis pikir, makanya saya juga pengen tanya nih. Gimana sih persyaratan jadi advokat itu? Kok boleh jadi advokat ya? Dia tata negara, dia nggak ngerti apa ahli hukum. Akhirnya apa, dia jelek-jelekan ataupun memframing pada penyidik bahwa penyidiknya itu tidak profesional. Penyidiknya itu sudah didikte oleh Pak Jokowi. Dia bisa mengatakan itu polisi nggak profesional. Hanya ini. Benar sekali guys ya, bahwa Bang Refli Harun ini seorang pakar ilmu hukum tata negara, tapi dia membela kliennya yang tersandung kasus pidana guys ya. Ini sangat tidak pas sekali guys ya. Tahan mati-matian untuk membelanya. Makanya si Bapak Refli Harun ini membuat narasi-narasi pembenaran untuk kliennya guys ya. Dia ini kayaknya sudah tertular juga ya penyakit Roy Pance ya guys ya, yang mulai stres ya guys ya. Karena mungkin sudah lumayan lama menganggur, jadi pikirannya itu kesana kemari, jadi agak stres ya guys ya, dan mencari kesibukan ya guys ya. Tapi Bapak Refli ini salah guys ya, membela klien. Seharusnya Bapak Refli ini ilmunya digunakan untuk kepentingan negara guys ya. Hanya indikatornya apa? Hanya karena P19. Nah, padahal yang namanya P19 itu Pak, itu tuh ada kebiasaan di kejaksaan dikembalikan. Jangan rakyat dituduhkan pada penyidik itu tidak proporsional karena dia menuruti pesanannya Jokowi, kan kayak gitu yang di framing. Dia kan maunya dari awal ini kasusnya nggak boleh sampai ke nggak konsekuen dong, Pak. Kan yang nggak boleh sampai ke penyidikan kan dia kan kasus yang dilaporkan. Bukan kasusnya laporannya di Kabarreskrim. Kan dia kan maunya itu kan yang harus apa tuh, jangan sampai ke pengadilan gitu kan. Karena apa? Karena ini LP-nya yang di Polda Metro, mereka sebagai tersangka kan. Iya. Kan gitu kan. Betul. Pak. Nah, Pak Jokowi maunya dia sebagai korban ini melalui hukum. Kan harus ke pengadilan. Mereka kan pakai caranya sendiri. Betul sekali ya. Sehat kita di mana? Ini bangsa besar loh. Kasus ini sebetulnya adalah kasus remeh-temeh, murahan dan kampungan. Tapi di sini ada banyak permainan. Siapa yang bermain di sini? Inilah ada ormas-ormas ilegal. Ormas busuk HTI dan FPI main di hok ijazah Bapak Jokowi.
sangat jelas sekali guys ya. Mereka ini perkumpulan pembenci Bapak Jokowi ini semuanya adalah dari ormas-ormas ilegal guys ya. Seperti HTI dan FPI. Ini semuanya ini adalah ormas pembuat gaduh negara guys ya. Makanya ormas kayak ini sudah dibubarkan guys ya. Walaupun sudah dibubarkan tapi antek-anteknya masih berkeliaran dan membuat gaduh di mana-mana guys ya. Seperti Roy Suryo CS ini termasuk antek-anteknya ya guys ya. Berjuang bukan demi rakyat tapi berjuang demi uang dan mengatasnamakan rakyat. Itulah kebusukan mereka guys ya. Legal. Apa itu ormas ilegal? Hari ini HTI dan FPI adalah ormas ilegal di Indonesia ini. Demikian guys ya, video-video singkat ini setelah disimpulkan bahwa si Rismon ini takut mengembalikan dana biaya siswa ke Yamaguchi Jepang. Dia membuat surat kematian dan yang jelas Rismon ini tidak lulus kuliah di Yamaguchi Jepang guys ya. Berarti gelar doktor yang disandangnya adalah palsu. Yang jelas Rismon ini maling teriak maling. Ijazah dia yang palsu, tapi menuduh ijazah Bapak Jokowi palsu. Yang jelas semuanya adalah peneliti gadungan alias abal-abal. Dan hasilnya pun tidak sesuai guys ya. Dan semuanya hanya mencari pembenaran, bukan kebenaran. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, kesabaran, dimudahkan di segala urusan, dan diberi rezeki yang melimpah dari segala penjuru. Dan tentunya sukses selalu untuk kita semua. Amin. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.